nggak tahu apa yang mau didengar. Manja banget pendeta saat ini ya, manja banget. Nggak pernah berjuang di pedang. Kalau mau berjuang itu ke Papua, ke pelosok. Nah itu baru beritakan Injil namanya. Memberitakan Injil di tengah-tengah kerumunan orang Kristen gitu ya. Hebat kali kau ya. Harusnya di sini Bang Meta, di sini kan masih pada belum percaya Yesus. Nah inilah di sinilah kita harus kasih tahu orang siapa Yesus itu. Di sini yang paling. Kalau di Papua kan udah Kristen semua, udah percaya Yesus semua. Iya, di sinilah Papua harus support di sini. Gitu loh Bang Meta. Tinggal di Papua. Iya. Ya, terbalik. Ini mayoritas Muslim Jawa Barat. Iya betul. Karena kalau di kota kan nyaman gitu ya, nggak harus jalan kaki, nggak susah makan, bisa dapat. Kalau di sini kan, waduh. Astagfirullah. Kita ini aja medannya tuh. masalah lo naik mobil. Medannya tuh. Ini dunia di Pulau Jawa. Medannya di sini lebih keras daripada di Papua sono. Di sono udah Kristen, banyak pendeta. Katanya kalau percaya Yesus Tuhan langsung selamat, enggak juga. Percaya Yesus Tuhan menolak para rasul, nabinya itu jauh lebih terlaknat. Laknatullah namanya kan. Jadi tadi yang saya bawa itu Roma 10 ayat 9. Itu ayat Alkitab yang saya bawa. Yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, itu yang selamat. Itu Alkitab. Bukan pikiran saya, bukan kemauan saya, tetapi ayat. Gitu. Begitu, Ge. Sekalipun Injil yang disampaikan oleh malaikat, ya toh, apalagi cuma nabi, malaikat saja nggak boleh percaya. Kalau dia bawa berita Yesus yang lain, apalagi cuma nabi. Ini Alkitab bilang, Ge, sekalipun malaikat menyampaikan Injil, memberitakan Yesus yang lain, nggak boleh dapat ikut. Apalagi cuma nabi, cuma rasul, apalagi cuma nabi halu. Itu pun nabi dan rasul yang mana dulu? Kalau nabi ya susah. Mengharap udah 5 tahun mengharapkan 11 triliun hidup nggak jadi-jadi. Oke, nggak apa-apa Pak. Nah, ini aku mau tanya satu lagi nih. Kan kalau dari pernyataan di Alkitab nih Pak, atau yang lainnya, sebentar. Kamu dabling. Kalau pernyataan di Alkitab itu kan jabatan yang tertulis ada 5 ya Pak ya, rasul, nabi, gembala, guru, penginjil. Sementara sampai dengan jabatan nabi itu kan sudah selesai. Sudah selesai. Jadi dilanjutkan sekarang dengan jabatan gembala atau penginjil. Enggak, sebentar dulu. Lu mah enggak sabar. Tenang aja. Khusus buat lo. Udah deh. Lu tahu aja ilmunya. Rasanya pengen. Lu tahu aja ilmunya ya. Khusus buat lo udah itu khusus buat lo. Pengen kamu muncul di Super League. Jadi kan ya sebentar dulu. Lu jangan kayak gitu, damai. Itu tuh Pak tadi yang saya sampaikan, 5 jawatan itu. Sekarang yang diteruskan penginjil dan gembala. Kira-kira kenapa ayat itu dituliskan seperti itu Pak? Dilanjutkan dengan zaman sekarang diteruskan sama penginjil dan gembala. Gimana tuh menurut Bapak? Tahan dulu sebentar. Gue nanya sama Pak Superlin nanti dulu. Gue yang jawab. Sabar dikit kita ini orang-orang Kristen. Kayaknya udah jatuh cinta nih. Kita kan penuh dengan kesabaran. Enggak lah. Dihargai lah, saling menghargai gitu loh Luka. Udah. Kalau lo kan nabi, jabatan nabi udah selesai. Sekarang jabatan gembala yang diteruskan. Silakan Pak Superli. Enggak ada lo. Ngarang mulu lo. Enggak ada bukti, ngarang aja kerjaan. Lanjut Superli, buka muncung kau Superli. Jadi berdasarkan Matius 28 ayat 19, itu kan amanat agung, tugas yang diberikan kepada setiap orang ya. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu tugas yang diberikan atau perintah kepada murid-muridnya dan beberapa orang waktu itu. Lalu
ayat 20 mengatakan, ajarlah mereka untuk melakukan hal yang sama. Ketika murid-murid itu pergi, memberitakan Injil itu, membaptis, dan disuruh ajarkan untuk setiap orang itu yang menerima Yesus itu melakukan hal yang sama. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai semua orang. Ya kan? Lalu di Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, dalam pertemuan Kenapa ibadah Nabi nggak ada? Itu yang harus dijawab. Sebentar dulu lu nggak sabaran banget. Nanti ada gantiannya. Kan masalahnya muter-muter. Jadi yang saya jawab terakhir ini yang tugas para gembala dan penginjil itu. Ya, nabi yang tadi sudah selesai, nggak ada lagi. Ya, karakter-karakternya aja yang bisa mengikuti para gembala dan penginjil ini. Jadi kalau dibilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, itulah tugas para gembala. Gitu dia. Setelah ada penginjil menyampaikan semua, disuruh mereka untuk bersekutu bersama-sama. Nah, itu tugas gembala. Memberi mereka makan, memberi mereka semuanya. Begitu, Ge. Oke, berarti tuntunan kepada para jemaat itu sekarang diteruskan sama jabatan penginjil atau gembala gitu, Pak ya? Iya. Gue kan gembala juga. Oh, gembala. Sekarang lu kan gembala. Nabi apa Cuma gembala pakai nih? lo mah, gua Lu juga nggak bisa. konsisten nih. Nabi apa gembala? Oke, sekarang biar gue jelasin sama lo ya. Katanya Dengerin, gembala. biar lo pintar, Gembala oke. harus memberi makan, mengurus domba-domba, mengurus jemaat. Ini kok mengharapkan 11 triliun itu nggak datang-datang. Itu kau nggak lihat gereja sebentar. Gereja Mana, di mana? Hawking lo. Mana? Oke, Halu, itu masih halu. Aduh, gimana? Itu masih nabi. Oh, halu Anda sih, baru kita memposisikan dapat masih nabi. support. Melihat ada satu gereja Sebentar. yang besar, Diam, tapi belum untuk terjadi. tahu. Jadi Diam, posisi nabimu belum Bodoh, akurat, kamu diam dulu. belum terjadi. Karena yang Anda Kamu lihat diam itu dulu. belum terjadi. Diam Begitu. dulu. Nabi dikatakan nabi itu ketika dia melihat dan itu terjadi, baru dikatakan nabi. Iya, sebentar Pak, biar Nabi Luga atau gembala Luga jelasin. Iya, silakan Luga. Bodoh. Kacamatanya lepas dulu kalau lagi khotbah nggak boleh pakai kacamata begitu. Ya, Tuhan kan sebentar. Gini, Tuhan kan ini seorang rasul yang duduk di 24 tua-tua. Seorang rasul jadi nabi, ya. Seorang rasul juga bisa jadi gembala, juga bisa jadi pengajar. Itulah kelebihan rasul dibanding gembala. Kalau ya bisa gembala doang, nginjil nggak bisa, dapat penglihatan nggak bisa. Kalau gue kan, makanya rasul itu lebih tinggi daripada pendeta, dong. Terus yang kedua, apakah kalau lo bilang nabi sudah, buktinya masih ada orang yang dapat penglihatan, berarti lo bohong, ya. Itu lo udah menyatakan satu kebohongan, karena yang tentang Tuhan dan berbicara tentang Tuhan ya, berarti nabi masih banyak. Sesuai dengan nilai 2:28, aku dan anak-anak buat akan bernubuat dan termasuk mendapat mimpi. Berarti nabi masih ada. Kalau ada pendeta mengajarkan nabi sudah tidak ada lagi, berarti itu adalah setan, pendeta terkutuk. Bodoh kali sih sebenarnya. Jadi kalau masih Aku masih ada nabi. terkutuk mulu. Jangan itu. Nabi itu harus tegas. Tegas itu bukan kasar ya. Tegas itu tetap dalam attitude yang baik gitu loh. Ya. Ya, makanya Yang baik. sembarang mengatakan nabi sudah tidak ada. Itu adalah perbuatan kejahatan, tingkat kejahatan yang luar biasa itu. Kalau lu bilang nih udah nggak ada, tukang sayur udah nggak ada, itu masih kejahatan ringan. Tapi kalau itu kejahatan yang luar biasa. Syukur-syukur lu ngetabrak mobil. Jadi lu jangan ngikutin pendeta-pendeta sesat ini. Tidak ada lagi, itu tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Tunjukin dalil sama gua. Nggak ada. Yohanes Nabi terakhir itu nggak ada ayatnya. Sampai hari ini belum Nabi udah nggak ada lagi. Nabi itu masih ada untuk menunjukkan kalau yang dapat Rolls Royce itu luga, bukan Superlin. Nabi itu perlu yang dulu di 24 tua-tua itu luga, bukan Edis TV, bukan Superlin, bukan si Wanes kurang ajar. Ada penglihatan supaya jemaat ini tidak disesatkan
Dajjal ini kurang ajar ini, ngerti tahu? Jadi yang mana nih? Luga pendeta kah? Jadi yang Luga gembala atau nabi? Gua rasul. Kan Kalau udah roh berkali-kali gua kenabian, bilang kalau sama roh lu. kenabian Kan memang sudah berkali-kali. ya, memang ada. Tapi kalau Gua soal rasul, nabi, rasul itu udah di atasnya nabi. soal rasul dan Gua udah nabi rasul, itu kan berkali-kali gua udah bilang. si Luga ini gak sabaran nih. Gak sabar Jadi, dong Luga. Jadi firman Iya, Pak. Tuhan Efesus 15 ayat 16 mengatakan begini. Karena itu perhatikan dengan saksama cara hidupmu. Jangan seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang arif. Itu disuruh perhatikan cara hidupmu. Cara hidup yang diperhatikan. Memberkati orang atau tidak. Hidup sih. Iya, bukan mengaku-ngaku sebagai inilah, sebagai Kita itu. harus cerita, Tapi kita cara juga hidupnya tidak memberkati orang. Kemarin Apalagi mau kasih 3 makan orang. Mas, Iya, toh. kemarin 3 orang yang nggak punya rumah saya kasih Kasih makan fasilitas rumah aja makan dodong. Rumah aja gua kasih. Iya toh. Karena Jadi gua ketika juga memberi gua tangan bangunnya kiri, buat tangan punya kanan tidak perlu orang. tahu. Ketika memberi Tuh, dia yang naik tangan kanan nggak perlu tanya. Sebentar tangan kanan harus diketahui tangan kiri itu melanggar firman Tuhan. Gitu. Jadi mana ada nabi melanggar firman Tuhan? Gitu. Mantap. dia kurang ajar, capek gua. Iya. Nabi itu harus memperhatikan hidupnya. Efesus 15 ayat 16. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Lu dapat penglihatan nggak kurang ajar? Jangan bebal. Ucok, Jangan lu dapat bebal. penglihatan nggak, Udin? Hidup itu jangan bebal. Saya sudah kasih tahu penglihatanmu halu. Kepalanya lu. Ya, penglihatanmu halu. Saya sudah bilang dari tahun 2020 Anda melihat sampai hari ini udah 5 tahun nggak ada yang benar. Jadi nggak usah paksakan halumu. Tunggu dia jadi dulu baru Anda bicara. Begitu Luga. Kalau masih sadar, masih waras, dengarkan ini. Penglihatanmu itu halu. Jadi Anda nabi halu. Anda bicara dulu sekarang, tunggu waktunya ketika dia jadi, baru diberikan penjelasan bahwa hal ini saya sudah bicarakan 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Saya sudah tulis. Dan ini benar terjadi. Inilah bukti saya nabi. Bukan tiap hari kamu halu. Begitu bro. Kan udah 5 tahun lalu kamu bicara dengan saya itu. Kamu bilang 3 tahun ke depan akan begini, begitu. Ini sudah 5 tahun bro. Nggak jadi apa yang Anda bilang. Berarti kan halu itu. Buktikan dulu. Jadi kalau Anda mau jadi nabi, Anda bicara sekarang. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan akan begini. Dan Anda diam. Tunggu waktunya. Ke 3 tahun depan itu terjadi, baru Anda proklamirkan. Ini saya sudah sampaikan tahun yang lalu. Dan benar terjadi. Itu baru nabi. Ini halu kok Mungkin saya sudah... lagi dalam proses kali Pak. Gimana Luga? Iya, dalam proses ya tunggulah. Nanti itu terjadi baru sah nabi. Ini masih halu kok, dia sudah marah-marah orang. Masih halu. Belum ada bukti dia nabi kan? Iya, Udah bukti gimana dia Luga? nabi, ya boleh. Gitu, Karena sadar yang bro. kita nggak apa-apa Pak. Yang kita tahu kan gereja mengajarkan kalau nabi itu, jabatan nabi itu hanya berasal dari orang-orang Israel. Di luar daripada orang Israel itu kan nggak bisa dia mengemban jabatan sebagai nabi. Gimana Luga? Ya, sebelum itu aku mau sapa ini yang baru naik nih. Halo, selamat malam. Leo. Jadi kalau sebagai karakter-karakter ya semua bisa saja ya. Bahkan Tuhan Yesus bilang lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan kita dapat lakukan. Ya kan? Tuhan Yesus sendiri bilang loh. Bahkan kita ini bisa melakukan lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan.
Gitu. Iya, betul tuh. Caranya- Di Yohanes 14 ayat 12 ya Pak ya. Kamu akan melakukan setiap pekerjaanku, bahkan lebih besar daripada itu akan kamu Mau lakukan. kasih Itu contoh? gimana lu ga? Mau kasih contoh apa yang Tuhan Yesus bilang itu? Kita dapat melakukan hal lebih Caranya besar. kayak mana Pak Superlim itu? Caranya. Contohnya ini handphone, TikTok mana ada di zaman itu TikTok? Nggak ada kan? Hanya ada di zaman kita. Ya. Iya, toh mana ada pesawat di zamannya Tuhan Yesus? Iya, tapi di zaman kita nggak bisa. Di zaman kita nengok Tuhan kayak zaman dulu kan. Zaman dulu bisa nengok Tuhan, zaman sekarang mana bisa nengok Tuhan. Oh bisa, kalau Anda suci hatinya Anda akan melihat Tuhan. Nggak ada yang bisa suci hatinya zaman sekarang. Nggak Inilah ada. sulit Pak Superlim. Tuhan Yesus bilang siapa yang mengaku, maka Tuhan setia dan adil akan mengampuni, akan menyucikan kamu. Itu Tuhan Yesus bilang loh. Jadi kalau Anda tidak mengaku, ya Anda tidak suci. Tapi kalau Anda mengaku dosamu, Tuhan Yesus bilang dia setia dan adil, akan mengampuni, akan menyucikan kamu. Tapi kenyataannya Pak Superlim sudah puluhan tahun saya mengaku bersih hatiku, tapi nggak pernah bisa temukan itu. Gimana coba? Ya itu what's wrong saya nggak tahu. Saya sudah pernah melihat Tuhan. Iya, kalau saya sudah pernah melihat Berarti Tuhan. itu something wrong about you. Something berarti. wrong. Iya, iya. Paman boleh tanya nggak? Luar biasa memang Pak Superlim ini. Gurunya si Billy. Ngopi lagi kita ke Jakarta Pak Superlim. Bang Nababan tidak buka dia, jadi kayak mana? Lagi tumbang dia. Gimana lu ga? Jadi sadar ya, bangun yuk, bangun. Bang boleh tanya nggak Paman? Tanya siapa? Saya. Lanjut. Saya sudah punya istri, punya anak 3. Boleh tanya nggak nama Bilang Superlim. itu artinya apa Bang? Nama Yesus memerdekakan. Iya, nama Yesus tadi yang memerdekakan. Tadi si bro satu ini bilang nggak bisa melihat Tuhan. Zaman dulu bisa. Nah, kalau zaman dulu bisa, sekarang nggak bisa, berarti Anda belum merdeka. Tapi kalau Anda sudah merdeka, sekarang pun Anda bisa melihat Tuhan. Itu artinya merdeka. Iya. Jadi Gitu gini, dia, Bro. Pak Superlim itu ya. Tadi juga kita kan sama-sama di roomnya Mikana kan. Jadi di situ saya tanya, di dalam Alkitab ini tidak saya temukan ada nama Yeshua Mesia. Tapi di dalam Alkitab Indonesia ini tidak ada terdaftar di situ nama-nama itu. Bagaimana kamu bisa mensikapi nama yang ada di situ? Jadi saya juga sempat bingung juga, tapi saya baru mempelajari aja itu Pak Superlim ya kan. Dia kasih tadi itu seperti suruh download Alkitab yang apa tadi namanya dia? Jadi saya baru mempelajari itu Pak Superlim. Jadi topik-topik ini yang disebutkan ini nama Yesus memerdekakan yang barusan ditanya sama Bang Leo ini ya kan. Ini sebenarnya jadi dilema juga, jadi menambah PR kita sekarang gitu nah. Kita harus beralih lagi ke Yeshua Mesia ini nah. Nah sementara kan selama ini kita sudah menggunakan nama Yesus Kristus gitu nah. Betul. Kalau di Ya. Alkitab bahasa Indonesia, cari Yeshua Hamasia, nggak dapat lah. Karena Ya, sudah betul. diindonesiakan Yesus Kristus. Begitu. Itu maksudnya bagaimana Paman? Nama Yesus memerdekakan. Iya, yang tadi yang saya sudah jelaskan, nama Yesus itu memerdekakan kamu. Ya, dulu dia bilang Tuhan bisa dilihat, sekarang tidak bisa lagi. Berarti Anda belum merdeka itu. Tapi kalau Anda merdeka, Anda bisa melihat Tuhan sekarang ini. Itu artinya nama Yesus memerdekakan kamu. Oh, berarti apa Paman Superlim sudah pernah lihat Yesus? Udah. Sudah katanya. Saya minta ininya dong Bang. Apa gambarnya supaya saya juga bisa melihat? Pakai 5 teko ditutup matanya dulu. Kalau kayak gitu nggak apple to apple Pak. Maksudnya Bapak ini Kristen atau Islam? Kristen kan? Mbak, kayak sih sembarang apa kakak, soalnya kan saya juga bingung ini dan kita lagi cari. Enggak, agamanya apa? Agamanya apa Pak? Agamanya apa? Kristen. Mas Kristen dari lahir atau gimana nih? Kok masih mempertanyakan tentang keberadaan Yesus atau dampak daripada apa yang diceritakan di Alkitab tentang Yesus ini? Kok masih mempertanyakan? Kok nama Yesus memerdekakannya seperti apa ya? Kok masih tanda tanya gitu buat Bapak? Itu kenapa Pak? Saya dari RT 06. Oh, maksudnya agamanya yang sekarang Islam? Tidak. Mualah, Kristen. murtadin. Udah Betul. jadi Kristen. Iya. Ke gereja.
Ya, nanti gereja satunya beda pengajarannya, beda satunya nanti beda. Makanya saya bingung. Oke, dengan Bapak berpindah dari agama Islam ke Kristen, tentunya kan ada hal yang apa ya? Ada hal yang mengubah Bapak, ada histori yang mengubah Bapak. Itu karena nama Yesus kah atau karena apa nih, Pak? Saya ikut orang tua saya kan pindah Kristen, makanya saya ikut. Terus dengan Bapak sekarang berubah menjadi Kristen, hal apa yang Bapak lakukan? Misalkan pergi ke gereja kah? Bapak pergi ke gereja gak? Iya kakak, saya kan bingung mau gereja mana yang benar. Oh, berarti belum ada yang bimbing gitu ya? Oh, hanya ikut-ikutan dari orang tua gitu ya? Iya, soalnya kan saya tanya masih belum pas. Nah itu Pak Superlim itu ditangkap Leo itu. Ini makin aneh-aneh aja TikTok ini. Iya. Iya, memang kayak gitu. Banyak yang akan muncul nanti itu banyak mempertanyakan semua ini gitu. Memang itu udah resiko itu. Mempertanyakan itu. Coba Pak Superlim dulu jawab dulu Leo ini, bagaimana ini saudara kita ini yang baru murtadin nih. Jadi tadi kan saya sudah bilang, kalau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia yang diselamatkan. Itu tertulis di Roma 10 ayat 9. Jadi kalau Bro Leo sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Bro Leo selamat. Nah, selamat itu di Filipi dikatakan, kerjakanlah keselamatan itu. Seperti di Efesus 5 ayat 16 berkata, perhatikan dengan saksama cara hidupmu. Itu memperhatikan keselamatan itu yang sudah diberikan. Roma 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu cara menjaga keselamatan, mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Ketika Anda sudah selamat, Anda mengerjakan keselamatan itu. Jangan Anda biarkan itu terhempas dari hidupmu. Keselamatan itu dikerjakan. Bagaimana mengerjakan? Ya, perhatikan hidupmu dengan saksama. Jangan seperti orang bebal. Ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Melihat orang susah, Anda kasih bantuan. Baik materi, baik spirit, berilah dia bantuan. Minimal jangan menyusahkan orang kalau tidak bisa bantu orang. Ya toh? Kalau Anda sama-sama berkekurangan, minimal jangan menyusahkan orang. Apalagi menyesat-sesatkan orang, membidat-bidatkan orang. Bantu dia, tuntun dia. Ketika dia salah, dia kurang, Anda bantu. Walaupun Anda dalam kekurangan. Bantuan itu kan bukan cuma materi. Bisa dengan spiritual. Atau dengan apapun. Jasa sedikit pun Anda berikan. Itulah nama Yesus itu, memerdekakan kamu. Anda tidak terpenjara lagi. Anda tidak tersandra lagi dengan kehidupan dunia yang sulit ini. Tetapi Anda sudah dimerdekakan. Begitu bro. Ini tapi Paman, saya mau ini, kalau masalah berbuat baik itu pun waktu saya di RT 6, saya juga berbuat baik. Tapi yang saya tanyakan, kok cara-caranya beda-beda dalam ininya, apa ibadahnya? Jadi dalam liturgi itu memang beda. Liturgi ya, tata cara beribadah. Itu nggak sama semua. Tetapi pengajaran, dasar pengajarannya sama semua. Yaitu firman Tuhan, Alkitab. Itu dasarnya. Anda membantu orang. Kalau Anda hanya menyesat-sesatkan orang, membidat-bidatkan orang, namanya mujizat nggak ada. Iya kan? Penglihatan nggak punya, urapan nggak ada. Kalau seperti tadi yang saya katakan, Anda bilang saksi Yehova sama dengan kita, saya bisa tunjukkan bedanya. Begitu caranya. Kalau bisa tunjukkan bedanya, bisa dipercaya. Tapi kalau Anda katanya begini, katanya begitu, Mikana katanya begini, katanya begitu, tapi nggak bisa tunjukkan bantahannya. Gitu loh. Berarti apa Paman Superlim sama Paman Luga beda ya? Beda. Dia kebanyakan halu, Luga kebanyakan halu. Belum sadar dia. Paman Luga apa Paman Luga? Dia nabi. Jadi 5 tahun yang lalu dia pernah bernubuat, tapi belum jadi-jadi. Cuma dia sudah mengaku dia nabi. Iya benar ini. Tahun 2020 kita ketemu di TikTok. Dia bernubuat di saya.
Tapi sudah 5 tahun ini nggak jadi nubuatnya. Jadi belum valid dia sebagai nabi. Masih Pak halu. Superlim. Pendeta jangan macam fitnah. itu Pak Superlim. Nggak boleh macam itu. Pak Pendeta nggak boleh lu berbohong. Iya, nggak boleh. Ini itu saya bicara di depan orangnya loh. Dia yang bernubuat di saya, bukan dengan orang. Saya bukan dengar orang ya. Saya tidak dengar orang. Iya. Dia sendiri, Lugas sendiri yang bernubuat dengan saya waktu itu. Dan setiap kali ketemu saya tuntut, mana janjimu? Lama saya tunggu, 3 tahun loh saya tunggu. 3 tahun kemudian saya nagih janjinya. Mana nubuatanmu Luga, mana? Ini sudah lewat 5 tahun. Coba Le Luga, kasih itu janji itu Le Jadi Luga. begini ceritanya. Jadi begini Masih ceritanya. singkat tuh Pak Tahun Pendeta. Bayangkan. 2020, tahun 2020. Superlim Ayo, Luga. lama ke perjanjian baru ratusan tahun lagi ya Luga. Begini Opung, begini, tahun 2020 dia bernubuat begini. Tahun 2023 Indonesia akan mengalami revival yang begitu besar. Akan mengalami tahun 2023. Nah, sekarang sudah 2025. Nggak terjadi revival itu. Justru Indonesia dilanda COVID yang besar. Iya kan? Terbolak-balik dia punya nubuat. Jadi tahun 2023 saya nuntut dia, mana nubuatmu? Katanya 2023. Ini sudah tahun 2025. Enggak jadi-jadi. Masih saja menghalu 11 triliun. Belum datang-datang. Oke ya, sekarang saya jawab ya. Sekarang saya Jelaskan Bang Luka, jawab. jelaskan dengan baik. Ya. Bahwa akan terjadi kebangunan rohani, ya kan? Cuma salahnya saya nggak ada rekaman itu. Jadi itu susah saya buktikan. Oke, sekarang kamu diam ya. Jatuhnya Pak. Tapi teman-teman sudah dengar ya, ini benar ya. Dia tidak Iya, mengelak benar. dari nubuatnya. Pendeta jujur tuh. Sekarang diam ya. Sekarang diam ya. Kan begini. Saya kan bernubuat ada banyak ratusan nabi bernubuat akan terjadi kebangunan rohani. Ya, bukan cuma saya doang yang bernubuat, ada puluhan nabi yang bahwa akan terjadi kebangunan rohani di Indonesia. Apakah terjadi? Ya jelas ini sedang terjadi, tapi karena kau buta, matamu buta, kau cuma berada di dalam dunia oneness, kamu tidak melihat kebangunan rohani itu. Karena Yesus berkata orang buta menuntun, mana mungkin orang buta bisa melihat kebangunan rohani. Tapi kalau kau bilang, Bang Luka, boleh nggak saya lihat kebangunan rohani tai, misalnya kebangunan taiknya Lucifer yang udah bangun, nah itu bisa kau lihat. Masa hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci, sementara iya saya orang Kristen, saya orang GB. Hari ini nggak tahu nih menyelusup di GBI ini. Nah, Ya kan sama GBI sama GBI itu Le. bernubuat kok bahkan memang sedang terjadi bang. Iya tapi ini dia ini orang Protestan tapi mungkin cari duit di GBI kurang ajar ini. Dia aneh, kadang-kadang oneness, kadang-kadang gila, kadang-kadang stres. Makanya saya kadang-kadang pengen ketemu pempeleng yang muncungnya nih. Terus yang kedua, mana mungkin lah orang oneness bisa melihat kebangunan rohani? Karena orang oneness ini kan orang buta, bapak aja dia. Terus dibilang Yesus, ini kan namanya sebenarnya bukan sesat, lebih ke orang gila sebenarnya. Kalau sesat masih otaknya mungkin error. Kalau ini udah stres, kabelnya udah 7 yang putus. Sebentar. Ini kan tadi si Leo ini dia mempertanyakan tentang sebentar Luga. Leo kan tadi bertanya judul yang saya buat ini nama Yesus memerdekakan. Sementara historical dia itu dari Islam dan sekarang dia pindah ke agama Kristen karena ikut dari orang tuanya. Tetapi dia masih mempertanyakan. Nah, kalau aku mengartikannya dia butuh bimbingan nih. Tentang siapakah Yesus ini, karena kan dia berpindah dari agama Islam ke Kristen. Tadi Pak Superlim kan udah mengarahkan sesuai dengan Alkitab, perkataan di Alkitab. Memang dari ayat Roma ya. Kalau Roma itu memang bukan, kalau menurut aku Pak ya, ini mohon maaf ya, kalau menurut aku kitab Roma itu bukan bagian daripada perkataan Yesus, tapi nggak apa-apa, itu pemahaman masing-masing gitu. Nah kira-kira gimana kalau dari Luga, bimbingan seperti apa sih yang harus diarahkan kepada Leo yang baru pindah dari agama Islam ke Kristen? Gimana Luga? Tapi harus santai ya, jangan ngomong jorok ya Luga ya. Ingat, lu nabi nggak boleh ngomong jorok. Nabi itu harus tegas tapi nggak boleh kasar Luga. Oh enggak, tidak pernah ada umat ngatur-ngatur perkataan Nabi.
nabi, bukan umat seperti lu. Ai Leon asing Leon. Enggak, karena gagal. ada jiwa yang baru nih, Kalau jiwa yang Domba baru itu ini kan nggak kita bisa harus menuntut. pelan-pelan. Jangan domba, dia manusia, Dia dia bukan bertobat, domba, dia jangan manusia. suruh dia masuk aneh. Nah, jiwa yang baru ini kan perlu dibimbing Adalah domba gitu. seperti- Bimbingannya seperti apa? Jangan domba, manusia. Enggak ada domba. Nah, Gini, sekarang tugas saya dia bukan kan nubuatnya kan adalah tugas kebangunan saya bukan rohani untuk membimbing yang Indonesia baru. tahun Tugas 2023. saya Tapi yang menubuatkan Buta, itu tadi sudah aku bilang, kau kan 2025 orang buta. masih tidur, nggak bangun rohaninya, masih tidur, masih Kamu maki-maki tuh buta, orang, kamu nggak itu melihat nggak ada apa yang kebangunan sedang rohani. terjadi di dunia ini. Kamu nggak, Iya kan? kamu Tapi yang tiap hari bernubuat ada ngomongan masih tidur. Bapak Yesus, Roh Nggak ada Kudus, kebangunan Bang. rohaninya, Ribut aja maki-maki masalah wadah. orang. Aduh. Dia bilang 2023 Indonesia akan mengalami Wajar kebangunan lah, saya rohani. maki-maki super Tetapi lead. yang bernubuat itu Kau tuh tidak ada kebangunan rohaninya. tua tapi buta. Maki-maki orang. Iya toh. Jadi dia mengharapkan kebangunan Wah, rohani, itu banyak dia pemerintah sendiri agama tidur. Islam, banyak. Itu dia Leo. Paman Tuh, kok orang sama-sama ngomong aja Kristen ngomong. bertengkar? Tunggu dulu. Kristen tapi- Le Luga, kasihlah dulu pengarahan sama saudara kita ini Leo ini seperti yang dibilang host tadi, biar dia nanti tidak pemahamannya jadi salah. Lailah dulu ngasih pengarahan situ kata host tadi. Ya, besok Mana harus dia mau secepatnya pengarahan, dia masih Islam. tidur. Ya. Bukan si manusia kambing satu ini. Orang Gimana ngomong, mau dia bikin kebangunan ngomong. rohani? Orang bicara dia Yang bicara masih tidur. Ganti-ganti dong satu-satu ngomongnya, jangan tabrakan mulu Iya. biar enak didengar. Saya Kok kayak di pasar dia sih ngomong. ini? Iya, Aduh. saya cuma bilang dia Maunya mengatakan dulu ada kalau kebangunan ini rohani, singkat. tetapi yang bicara itu masih tidur, nggak ada kebangunan rohaninya. kurang ajar. Aku tuh, aku Iya, dia berani Iya, Bang. tahu. Gantian Mana ada bicaranya. kebangunan rohani itu? Anak setan. Ya, Iya, Oh, dia kalau ada berani. kebangunan rohani, nggak maki-maki, nggak menyesat-sesatkan orang, tapi menuntun orang. Loh, Ini kenapa kau udah nggak mau 2025, dimaki-maki, tapi tingkah Iya, kayak Dajjal. sebentar Pak Superlim. Tingkah laku hidupmu seperti Dajjal. Berarti Luga skip dulu ya. Aku mau bertanya sama Pak Ciki nih. Pak Ciki, gimana Pak Ciki? Tadi yang saya sampaikan sama Luga nih, kan perlu ada bimbingan ke Leo ini kan dari agama Islam ke Kristen. Tadi aku merunutnya daripada Luga ini menubuatkan bahwa ada kebangunan rohani ya. Nah, artinya kalau kita mensangkut pautkan dengan si Leo ini harus ada bimbingan rohani dengan jiwa yang baru ini. Menurut Pak Ciki gimana nih? Bimbingannya seperti apa nih untuk Leo? Ya, sebetulnya kalau lihat judulnya itu nama Yesus memerdekakan. Ya, itu. Jadi kita harus berpikir juga ya, berpikir secara logis sebetulnya. Yang membuat seseorang itu merdeka itu apa? Nah, kan pasti seseorang itu merdeka pada waktu sebetulnya dia itu nggak terikat dengan apapun. Namanya merdeka itu dia bebas gitu ya. Nah, kalau dikatakan nama Yesus memerdekakan, sebenarnya itu benar gitu. Nah, kita harus tahu kalau kita lihat di Wahyu yang menjelaskan tentang dia adalah firman itu kan Yohanes. Makanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman kan gitu. Nanti di ayatnya yang ke-14 firman itu menjadi manusia. Nah, di Wahyu 19 ayat 13 dijelaskan bahwa namanya ialah firman kan gitu. Jadi sebetulnya yang membebaskan cara orang berpikir itu ya firman gitu. Jadi pada waktu firman itu disampaikan, orang itu mengerti, dibenarin cara berpikirnya, nah terbebaslah dia dari situ. Dari apa? Dari hukum-hukum yang membelenggu dia gitu. Makanya kan firman itu kan datangnya ke situ gitu loh. Jadi supaya kita dibebaskan, dimerdekakan itu ya kita harus ikut firman gitu maksudnya. Tanpa ada firman itu sebetulnya hidup kita ini masih terbelenggu ya. Buktinya apa? Buktinya cara kita berpikir ini masih berpikir lama, berpikir pemikiran yang lama ya. Buktinya apa? Mata ganti mata dan gigi ganti gigi itu masih terjadi gitu loh. Makanya di Matius 7 ayat 12 itu kan dikatakan jelas segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi itu isinya kalau saya ingin orang baik kepada saya harus berbuat baik sama mereka. Nah, tapi kalau saya
disenggol orang ya saya harus nyenggol gitu. Hukumnya tuh seperti itu, dan itu masih terjadi. Nah, membuktikan apa? Sebetulnya ya belum ada kemerdekaan. Karena kan Yesus mengajarkan begini tuh di Matius 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman yang difirmankan nenek moyang kamu. Kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Di sisi lain kita disuruh mengasihi. Tapi kalau dia memusuhi kita harus membenci. Nah, tapi Yesus bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya apa? Kalau kita ngikuti apa yang Kristus ajarkan, kita ini sudah dimerdekakan, begitu maksudnya. Kita merdeka. Nah, artinya merdeka itu apa? Kita nggak ada rasa sakit hati tuh, nggak ada kecewa gitu. Tapi kalau kita masih mengikuti hal yang lama, cara berpikir yang lama, ya tetap nggak ada kemerdekaan ya, karena kita kecewa dong, harus sakit hati. Karena kita disenggol orang ya harus nyenggol juga kan gitu. Jadi itu hukumnya gitu loh. Makanya kalau dikatakan nama Yesus memerdekakan itu benar. Jadi yang memerdekakan itu adalah firman. Memerdekakan apa? Cara kita berpikir sebetulnya. Karena nanti seseorang itu dikatakan orang benar itu hidup oleh karena iman. Dikatakan di Roma itu ya. Nah, orang benar hidup oleh karena iman. Nah, tetapi kita tahu bahwa iman di Roma 10 ayat 17 itu timbulnya dari pendengaran gitu ya. Dan nanti dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang Udah jangan kepanjangan, panjang banget sih. Oke. Aku jadi bingung, Paman. memang harus bingung dulu, Pak. Kalau nggak bingung berarti Kalau gini Pak Ciki, nggak apa-apa, tadi penjelasannya udah jelas sih. Yang intinya Kalau ke Leo sendiri, tadi kan saya udah sampein, dia sekarang pindah agama menjadi Kristen karena ikut dari orang tuanya. Leo tinggalnya di mana, Leo? Hari ini, sebentar dulu dong, lu